aplikasi teknologi DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Adinda Sela Amalia, saya Elistina ya, saya Luhur Kang Bima Nugraha, dan saya Miftahul Karomi. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi aplikasi teknologi DNA. Prosedur proyek: 1. Carilah dan pahami materi mengenai aplikasi teknologi DNA. 2. Jelaskan tentang materi aplikasi teknologi DNA. 3. Edit video dengan semenarik mungkin. Materi singkat: kemajuan dalam teknologi DNA rekombinan telah terjadi secara paralel dengan perkembangan proses genetik dan variasi biologis. Perkembangan teknologi baru telah menghasilkan produksi sejumlah besar protein yang penting secara medis dan menciptakan potensi yang sangat besar untuk industri farmasi. Protein ekstraseluler kemungkinan besar untuk digunakan baik dalam terapi maupun pengganti pengobatan. Pembahasan: secara sederhana, proses rekayasa genetika ini bisa atau dapat meliputi tahapan-tahapan berikut ini. 1. Mengidentifikasikan gen dan mengisolasi gen yang diinginkan. 2. Membuat DNA atau AND salinan dari RNAD. 3. Pemasangan cDNA pada cincin plasmid. 4. Penyisipan DNA rekombinan ke dalam tubuh atau sel bakteri. 5. Membuat klon bakteri yang mengandung DNA rekombinan. 6. Pemanenan produk. Proses rekayasa genetika tersebut praktiknya ialah mengadopsi prinsip dari teknik rekayasa di bawah ini. 1. Cloning gen. Cloning gen ialah tahapan awal dari rekayasa genetika. Di bawah ini merupakan tahapan-tahapan di dalam cloning gen. Di antaranya, 1. Pemotongan DNA itu menjadi fragmen-fragmen yakni dengan ukuran beberapa ratus hingga ribuan kb, kilobase. 2. Kemudian, fragmen itu dimasukkan ke dalam sebuah vektor bakteri untuk cloning. 3. Segala macam vektor itu didesain untuk dapat membawa DNA dengan panjang yang berbeda. 4. Tiap-tiap vektor hanya mengandung satu DNA yang setelah itu teramplikasi membentuk satu klon di dalam dinding bakteri. 5. Dari setiap klon sejumlah fragmen DNA itu kemudian akan diisolasi yang setelah itu akan diekspresikan. DNA rantai tunggal ini akan diubah menjadi rantai ganda, yakni dengan bantuan DNA polimerase. 6. Fragmen DNA yang dihasilkan itu selanjutnya dikloning ke dalam plasmid untuk kemudian menghasilkan bank cDNA. 2. Sequencing DNA. Sequencing ini adalah teknik penentuan urutan basa suatu fragmen DNA yang membutuhkan proses serta juga waktu yang lama. Saat ini, proses ini sudah memiliki sifat otomatis. Maksudnya ialah sequencing yang dilakukan itu memungkinkan dalam skala industri sampai ribuan kilobase per hari. 3. Implikasi gen secara in vitro atau polimerase chain reaction atau VCR merupakan suatu proses dari suatu aplikasi DNA untuk mensintesis komplementer di suatu fragmen DNA yang dimulai dari suatu rantai primer yang dikenal dengan istilah kata teknik PCR, polymerase chain reaction. 4. Konstruksi gen. Pada tiap-tiap gen tersebut terdiri atas promotor, yakni daerah yang bertanggung jawab di dalam transkrip gen yang berakhir di wilayah terminator. Gen penanda ini dipilih, yakni suatu gen yang memiliki peran ialah sebagai resistensi antibiotik yang membantu di dalam membedakan perubahan sel, serta juga terminator. Konstruksi gen ini mengandung sedikitnya daerah promotor, daerah transkrip, serta juga daerah terminator. Oleh karena itu, konstruksi gen ini disebut dengan vektor ekspresi. Konstruksi gen ini mengimplikasikan suatu pengguna pada elemen-elemen seperti sintesis nukleotida dengan secara kimiawi, enzim restriksi yang memotong DNA di daerah spesifik, aplikasi fragmen DNA itu dengan secara in vitro yakni dengan menggunakan teknik VCR, serta juga menyambungkan fragmen DNA yang berbeda dengan ikatan kovalen, yakni menggunakan enzim ligase. Setelah itu, fragmen ini kemudian ditambahkan dalam plasmid yang selanjutnya akan ditransfer ke dalam bakteri membentuk klon bakteri. Klon bakteri ini kemudian akan diseleksi secara diamplifikasi. Penambahan elemen di dalam konstruksi gen tersebut bergantung pada suatu tujuan eksperimen.
terutamanya pada jenis sel konstruksi ini kemudian akan diekspresikan. 5. Transfer gen ke dalam sel. Suatu gen hasil isolasi bisa atau dapat ditranskripsikan dengan secara in vitro serta mRNA-nya ini juga dapat ditranskripsikan di suatu sistem bebas sel untuk kemudian dikodekan secara efektif serta ditranslasikan menjadi protein. Suatu gen ini harus ditransfer ke dalam sel yang secara alami itu bisa atau dapat mengandung seluruh faktor yang diperlukan di dalam proses transkripsi serta translasi. Transfer gen ini pun di dalam prakteknya ini terdiri dari variasi teknik, diantaranya fusi sel, mikroinjeksi, elektroporasi, penggunaan senyawa kimia, serta juga injeksi menggunakan vektor virus. Kesimpulan 1. Kemajuan dalam teknologi DNA rekombinan telah terjadi secara paralel dengan perkembangan proses genetik dan variasi biologis. 2. Proses rekayasa genetika meliputi tahapan-tahapan yaitu mengidentifikasikan gen dan mengisolasi gen yang diinginkan, membuat DNA atau AND salinan dari RNAD, pemasangan cNDNA pada cincin plasmid, penyisipan DNA rekombinan ke dalam tubuh atau sel bakteri, membuat klon bakteri yang mengandung DNA rekombinan, dan pemanenan produk. 3. Proses rekayasa genetika praktiknya mengadopsi prinsip dari teknik rekayasa seperti cloning gen, sequencing DNA, PCR, konstruksi gen, dan transfer gen ke dalam sel. Demikianlah video yang telah kami tampilkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.